Jawab saja pertanyaanku. Ucap Lingga tidak sabaran mendengar jawaban Alena. Apakah aku tidak boleh tahu ya Om? Ucap Alena tersenyum miris. Jawab saja pertanyaanku, tekan Lingga. Jika Om tidak memberitahu tentang Om, aku tidak masalah Om. Ucap Alena tersenyum dengan hati teriris. Apa susahnya dengan pertanyaanku? Apakah kau tidak bisa menjawabnya? Ucap Lingga tersenyum menyeringai. Mendengar itu membuat hati Alena terasa seperti diremas. Aku Aku hanya bertanya tentang Om. Jika Om tidak bisa menjawab, tidak apa Om. Ucap Alena tersenyum dan ingin melangkah ke kamarnya. Jawab pertanyaanku, apa kau hanya menginginkan hartaku? Ucap Lingga tegas. Mendengar perkataan itu membuat hati Alena seperti tersayat. Apa maksud Om? Aku memang orang sederhana, bukan orang kaya. Tapi aku tidak pernah memanfaatkan siapapun. Lirih Alena. Jika Om menganggap aku seperti itu, tidak masalah. Silakan saja Om. Ucap Alena tegas dan melangkah masuk ke kamarnya. Alena, aku belum selesai bicara. Teriak Lingga kesal melihat Alena berlari ke kamarnya. Tinggal jawab saja, kenapa susah sekali? Cetus Lingga kesal dan melangkah keluar dari apartemen. Di dalam kamar, hahaha, ternyata benar. Om hanya mempermainkan aku. Diri Alena tersenyum miris tanpa sadar membuat dia menangis. Apakah Om berpikir aku hanya menginginkan hartanya saja? Lirih Alena. Aku yakin, pasti itu yang ada di dalam pikiran Om. Gemam Alena tersenyum miris. Untung hubungan ini belum terlalu jauh. Ucap Alena lega. Jika si Om benar-benar mencintaiku, pasti dia tidak akan bertanya seperti itu. Apakah dia takut jika aku hanya menghabiskan hartanya? Ucap Alena sedih. Alena mengambil selembar kertas dan menuliskan sesuatu. Drrrrt, bunyi telepon Alena. Tumben mama nelpon. Gumam Alena dan menghapus air matanya, setelah itu dia mengangkat telepon mamanya. Halo ma, ucap Alena. Iya, halo nak, kok sibuk atau tidak nak? Tanya mama Alena. Tidak ma, ada apa ma? Tanya Alena heran. Nak, papamu menyuruhmu untuk datang ke rumah. Ada yang mau papamu katakan, ucap mama Alena. Kapan ma? Sekarang boleh juga nak. Baiklah, Alena pulang ya ma. Ucap Alena dan panggilan pun terputus. Dan tanpa sadar dia tidak menyimpan buku yang ia tulis. Alena langsung bersiap-siap menuju rumahnya. Selesai juga. Gumam Alena tersenyum. Mulai sekarang Alena hiduplah seperti biasa sebelum berjumpa dengannya. Ucap Alena pada dirinya sendiri dengan tersenyum miris. Apa aku harus pamit dengan Om? Gumam Alena. Alena melangkah ke kamar Omnya. Om kemana ya? Ucap Alena bingung. Biarkan aja lah, gumam Alena. Begitu saja Om langsung pergi karena marah. Ucap Alena tersenyum miris. Alena bergegas menuju rumahnya tanpa sadar dia meninggalkan HP-nya. Di mansion. Karena kesal, Lingga keluar dari apartemennya menuju ke mansion. Aku pikir dia wanita yang tidak memandang harta. Gumam Lingga kesal. Teriak Lingga frustasi. Hei Lingga, kau kenapa? Tanya Franz membuat James dan kedua baby itu menatapnya. Tidak ada Dad, ucap Lingga cengengesan. Tidak ada kau bilang. Kau seperti orang gila berteriak seperti itu, cetus Fran. Cih, anak lagi sakit hati dibilang gila. Batin Lingga frustasi. Bukan gila, Dad, tapi hanya mau menghilangkan stres aja, Dad, ucap Lingga dengan santai. Yang lain pada kemana, Dad? Tanya Lingga. Mereka pada keluar nak, ada yang ke butik, ada juga yang urusan pekerjaan, ucap Franz. Oh gitu ya, Dad. Aku mau ke kamar dulu ya, ucap Lingga. Ucap Franz sambil mengangguk. Cucu kakek mainnya udahan ya, sekarang waktunya tidur siang. Ucap Franz menggendong baby Gabriel sedangkan James menggendong baby Gabriel. Ayo James, kita bawa ke kamar mereka. Ucap Franz. Iya Dad, ucap James. Di rumah Alena. Pa, Ma, aku sangat merindukan kalian. Ucap Alena tersenyum. Iya nak, mama juga sangat merindukan anak gadis mama ini. Ucap mama Alena memeluk anaknya dengan sayang. Sekarang kita makan siang yuk nak. Mama sudah memasakkan
makanan kesukaanmu, ucap Mama Alena tersenyum senang. Iya, Ma, ayo kita siapkan makan siangnya, ucap Alena tersenyum. Iya, Nak, tinggal menyiapkan di meja makan, yang lainnya udah dimasak, ucap Mama Alena tersenyum. Iya, Papa juga udah lapar, ucap Ri. Papa Alena tersenyum senang melihat anaknya yang datang. Ayo, Ma, ajak Alena yang menggandeng mamanya. Iya, Nak. Mereka beriringan pergi ke dapur. Beberapa saat kemudian, ayo Pak, kita makan, ucap Alena tersenyum. Iya, Nak. Mereka pun makan siang dengan tenang. Di tengah-tengah sarapan, mereka, mereka sambil berbincang. Nak, kau tidak lama mau lulus kan? Tanya Papa Alena. Iya, Pak, tumben Papa nanya, ucap Alena tersenyum. Apa apa kau bilang tumben? Papa selalu memantau masalah sekolahmu. Cetus Papa Alena membuat mereka tertawa. Iya, Nak, papamu diam-diam selalu melihat aktivitas di sekolahmu, ucap Mama Alena tersenyum. Baguslah. Nah, kau mau pindah ke Singapura? Ucap Papa Alena membuat Alena terkejut. Kenapa kita pindah, Pak? Ucap Alena heran. Papa hanya mau menempati rumah peninggalan orang tua Papa, Nak. Terus bagaimana dengan sekolahku, Pak? Itu masalah gampang. Jika kamu mau, Papa akan mengurusnya sekarang dan kita bisa berangkat sore ini. Pak, aku kan sudah semester 2. Aku takut nanti mengulang, ucap Alena sedikit khawatir. Tidak akan, Nak. Papa akan mengurus surat pindahnya. Kau mau kan, Nak? Iya, Alena. Akan ikut gimana Mama sama Papa mau. Terima kasih ya, Nak. Iya, Ma. Mungkin ini langkah terbaik untuk melupakanmu, Om. Batin Alena sedih dan ditutupi dengan Alena yang suka tersenyum walaupun hatinya sedang tidak baik-baik. Beberapa saat kemudian, ya udah, Papa mau pergi untuk mengurus pindahanmu, ucap Papa Alena tersenyum dan bangkit dari duduknya. Iya, Pak, hati-hati. Iya, Nak. Papa Alena pun melangkah keluar. Ayo, Nak, kita packing pakaian. Iya, ayo, Ma, ucap Alena tersenyum. Dia tidak akan memperlihatkan rasa sedih dan sakit hati yang dia rasakan pada orang tuanya. Alena dan mamanya sibuk mempacking pakaian mereka. Akhirnya selesai juga. Semoga Om bahagia dan mendapatkan wanita yang berkelas, tidak sepertiku. Terima kasih kebahagiaan sementara yang kau berikan, Om. Batin Alena termenung memandangi pakaian yang sudah ia packing. Alena bangkit dari duduknya dan menyeret kopernya keluar dari kamarnya. Mama udah selesai belum? Tanya Alena melangkah ke kamar Mama dan Papanya. Sedikit lagi mau siap, Nak. Apa perlu aku bantuin, Ma? Tidak perlu, ini sudah selesai kok, Nak. Bantuin aja membawa packingan Mama keluar kamar ya, sayang. Iya, Ma, ucap Alena dan langsung membantu mamanya. Beberapa saat kemudian, Ma, Alena, iya, Pak, bagaimana? Tanya Mama Alena tak sabaran. Berjalan lancar. Alena disetujui untuk pindah sekolah. Syukurlah kalau begitu. Ucap Mama Alena lega membuat Alena tersenyum mendengarnya. Ayo, sekarang kita berangkat. Papa sudah memesan tiket kita. Iya, ayo Pak. Kami juga sudah siap sedari tadi. Nah, tadi aku menelponmu. Tapi kenapa tidak kau angkat? Astaga, HP-ku sepertinya ketinggalan di apartemen. Soalnya sedari tadi Alena tidak memegang HP, Pak. Ma, jelas Alena. Ya udah, tidak apa, Nak, kita bisa beli yang lain. Baiklah, ucap Alena pasrah. Di mansion, ternyata dia masih di apartemen. Lebih baik aku ke sana nanti malam aja. Gumam Lingga menatap GPS dari HP-nya yang terhubung langsung dari HP Alena. Apa aku terlalu kasar ya bicara padanya? Gumam Lingga memikirkan. Ah, sudahlah, nanti malam aku akan minta maaf padanya, batin Lingga. Tapi kenapa ya, perasaanku tidak enak? Gumam Lingga memegang dadanya. Lebih baik aku segera ke apartemen dan lagi pula aku sudah lama meninggalkannya di apartemen sendirian. Gumam Lingga bergegas kembali ke apartemen. Sesampainya di apartemen, Lingga buru-buru menuju ke kamar sang kekasih. Tok tok tok, ketukan pintu diketuk oleh Lingga. Hani, aku ingin bicara denganmu, tolong buka pintunya, ucap Lingga dari luar kamarnya. Hani, Hani, panggil Lingga terus. Kemana sih? Gumam Lingga heran.
Hani, kalau tidak dibuka, akan aku dobrak pintunya, teriak Lingga. Lingga yang tidak sabaran langsung saja mendobrak pintunya. Astaga, ternyata pintunya tidak dikunci. Gumam Lingga dan langsung melihat sekelilingnya. Apa dia ada di dalam kamar mandi ya? Gumam Lingga dan langsung saja memeriksa di dalam kamar mandi. Hani, kau di mana sih? Jangan main peta umpet denganku, ucap Lingga di dalam kamar. Kemana sih? Gumam Lingga sesaat dia berpikir. Lebih baik aku telepon saja. Pasti kau tidak akan bermain-main denganku lagi. Ucap Lingga antusias dan langsung menelpon HP Alena. Drrrr. Bunyi HP itu bersumber di atas meja di bawah buku. Lah, kenapa bunyinya dari atas meja ini? Gumam Lingga heran. Ia pun mendekati meja itu dan memandangi buku dan tulisan di depannya. Saat Lingga membacanya membuat hatinya ngilu. Sungguh aku minta maaf, Hani. Lirih Lingga dan memegang HP Alena. Aku hanya menginginkanmu, bukan yang lain. Gumam Lingga tanpa sadar membuat ia menangis. Aku mohon, jangan tinggalkan aku. Lirih Lingga memeluk buku itu. Kau yang membuat aku jatuh cinta, maka kau yang harus bertanggung jawab dengan ini. Aku tidak akan melepaskanmu. Kau hanya menjadi milikku. Gumam Lingga dan bergegas keluar dari apartemen. Cek semua CCTV di jalan, lihat wanita yang aku kirimkan fotonya. Dalam 5 menit harus sudah dapat. Ucap Lingga tegas pada pengawalnya. Baik bos, ucap pengawalnya. Panggilan pun terputus. Kau tidak akan bisa lepas, Hani. Gumam Lingga gelisah menunggu kabar dari pengawalnya. Drrrr, bunyi handphone Lingga berbunyi. Halo bos, ucap pengawalnya. Di mana? Tanya Lingga tidak sabaran. Sepertinya itu rumah wanita itu bos, sesuai CCTV. Dia ada di rumah itu, ucap pengawalnya. Kirimkan lokasinya, ucap Lingga. Baik bos, ucap pengawal dan panggilan langsung terputus. Beberapa menit lokasi masuk ke handphone Lingga. Kau tidak akan bisa lari dariku, Hani, gumam Lingga tersenyum. Lingga langsung mengendarai mobilnya dengan cepat menuju ke lokasi di mana Alena berada. Beberapa saat kemudian, Lingga sudah sampai di rumah Alena. Dia menatap sekeliling dan tersenyum. Tok tok tok, Lingga mengetuk pintu rumah sang kekasih. Pa, siapa ya yang datang? Tanya Mama Alena dari dalam rumah. Entah lama, Papa juga nggak tahu. Ucap Papa Alena yang ingin membuka pintu rumah. Pa, biar Alena yang membuka pintu, ucap Alena yang langsung melangkah ke pintu. Iya nak, ucap Papa Alena sambil menyeret koper mereka ke depan pintu. Ceklek, Alena membuka pintu rumahnya. Setelah melihat orang di depannya membuat dia menganga. Om, ada apa om kesini? Tanya Alena sedikit takut. Hani, aku mohon jangan tinggalkan aku. Aku minta maaf dengan kataku sebelumnya. Ucap Lingga langsung memeluk erat Alena. Mendengar itu membuat Alena terdiam dan tidak sanggup berkata apapun. Om, lepaskan. Di sini ada orang tuaku. Ucap Alena berusaha melepaskan pelukan Lingga. Sedangkan kedua orang tua Alena melihat adegan itu membuat mereka menganga dan syok. Apa yang kalian lakukan? Ucap Papa Alena dengan suara beratnya. Mendengar itu, Lingga langsung melepaskan pelukannya dan cengengesan. Maaf om, ucap Lingga tidak enak. Kau siapa? Main peluk-peluk anak saya. Ucap Papa Alena menatap tajam ke arah Lingga. Itu om, Alena adalah kekasih saya. Ucap Lingga sedikit takut. Papa Alena yang mendengar itu membuat matanya melotot. Alena, apa benar yang dia katakan? Ucap Papa Alena menatap Alena dengan aura yang tidak bersahabat. Membuat Alena hanya menunduk dan takut. Pa, sudah kita bicarakan baik-baik ke dalam aja. Ucap Alena menenangkan suaminya. Ayo nak, silakan masuk aja dulu. Ucap Mama Alena tersenyum tanpa mendengar jawaban suaminya. Baik tante, ucap Lingga gugup menatap wajah Papa Alena. Mereka langsung duduk di sofa ruang tamu. Ini pria yang menjadikanmu pembantunya. Ucap Papa Alena dingin. Iya pa, ucap Alena menunduk dengan meremas-remas tangannya yang sudah dingin. Nak, tenang aja, bisik Mama Alena pada anaknya. Kau menyukainya? Ucap Papa Alena pada Alena dan menatap tajam ke arah Lingga. Alena tidak menjawab, hanya diam membuat Lingga menghela nafasnya. Maaf om, karena saya sudah di sini, saya akan menyampaikan maksud kedatangan saya ke sini. Ucap Lingga dengan tenang membuat Alena deg-degan. Maksudmu? Tanya Papa Alena menatap tajam ke arah Lingga. Saya jujur. Saya menjadikan Alena menjadi asisten saya karena saya melihat Alena wanita yang unik, berbeda dengan yang lainnya. Karena itu membuat saya jatuh cinta pada anak om.
Jelas Lingga dengan hati yang sudah mantap, sedangkan Alena hanya menunduk takut bagaimana reaksi papanya. Umur kalian sangat berbeda dan lagi pula anak saya tuh masih sekolah. Kau bisa mendapatkan yang lebih pantas bersama denganmu, ucap Papa Alena dengan tegas. Tapi saya sangat mencintai anak Om. Untuk sekolah saya akan menunggunya. Jelas Lingga membuat Alena menahan tangis. Om tidak mencintaiku. Jika jika kejadian kemarin tidak akan terjadi, batin Alena. Maaf nak, kami sudah berencana untuk pindah dari kota ini. Jadi tidak perlu menunggu putri kami lagi. Masih banyak yang cocok denganmu nak, ucap Mama Alena dengan lembut. Maaf tante, tapi saya hanya mau dengan putri om dan tante. Ucap Lingga tegas membuat dia menahan amarahnya sedari tadi. Baik, jika itu kau mau, coba tanyakan pada putriku, apakah dia mau bersamamu? Tanya Papa Alena sedikit lulu dengan kewibawaan pria ini. Mendengar itu membuat Lingga menatap Alena dengan harapan sangat dalam. Alena, kau mau kan bersamaku? Aku akan menunggumu sampai lulus. Ucap Lingga dengan berharap membuat Alena berpikir keras. Hani, aku mohon, jangan tinggalkan aku. Batin Lingga berharap. Apakah aku pantas bersamamu, Om? Aku takut setelah bosan kau akan meninggalkanku. Batin Alena sedih. Pah, aku tidak mau. Lirik Alena menunduk membuat hati Lingga ngilu. Hani, sungguh aku sangat mencintai apapun keadaannya. Aku hanya mencintaimu, tidak ada kata bosan bagiku. Aku mohon Hani, jangan tinggalkan aku. Aku minta maaf dengan kataku sebelumnya. Lirih Lingga berlutut memeluk kaki Alena. Melihat itu membuat orang tua Alena terkejut. Nak, jangan seperti itu, ucap Mama Alena kasihan melihatnya. Om, lepaskan, lirih Alena. Aku mohon jangan tinggalkan aku, ucap lirih Linggas dengan sendu. Aku tidak mau bersama orang yang tidak aku kenal asal-usul dan kerjanya. Aku tidak mau memakan uang dari hasil yang tidak halal. Ucap Alena dengan tegas. Mendengar itu membuat Lingga tersenyum. Baiklah, aku akan bercerita asalkan kau tidak meninggalkan aku. Ucap Lingga menatap dekat wajah Alena. Ucap Alena cuek memalingkan wajahnya membuat Lingga tersenyum. Mama Alena yang melihat itu hanya tersenyum menggelengkan kepalanya. Sekalian aku akan bercerita pada om dan tante tentang siapa atau saya, keluarga dari mana. Ucap Lingga menatap mereka semua. Iya nak, tante juga penasaran. Ucap Mama Alena penasaran. Membuat Alena memalingkan wajahnya tidak berani menatap omnya. Lingga yang melihat itu membuat dia tersenyum gemas dengan tingkah kekasihnya ini. Saya bekerja di beberapa bidang seperti perhotelan, desain, marketing, dan masih ada bidang cabang lain tante, om, jelas Lingga membuat orang tua itu menganga. Serius, kau bekerja di bidang itu? Itu milikmu atau kau sebagai karyawan? Tanya Papa Alena penasaran dan diangguki oleh istrinya. Bidang itu milik saya sendiri, om, ucap Lingga tersenyum. Mendengar itu membuat kedua orang tua Alena kagum. Baiklah, kau dari keluarga mana nak? Tanya Mama Alena penasaran. Saya, ucap Lingga. Bersambung.